Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku Terima kasih Mbak Lydia atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, para peserta Seminar Nasional Nursing Outlook 2021. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Nurse Diah Ayu Agustin, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu penyampaian materi dan diskusi dari Dr. Taufik Jam'an, SPOG. Sebelum pemaparan materi, saya akan bacakan CV beliau. Bapak Dr. Taufik Jam'an SPOG lahir di Padang, Sumatera Barat tahun 1966. Beliau mengawali pendidikan dokter di FKUI pada tahun 1985. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan spesialis Obgyn pada tahun 1996 di FKUI. Selanjutnya beliau melaksanakan pendidikan medikal doktoran di FKUI pada tahun 2008. Area keahlian beliau selain spesialis Obgyn adalah ahli teknologi bayi tabung. Selain itu, beliau adalah ahli dalam bisnis pengembangan rumah sakit, serta keahlian yang jarang dimiliki oleh dokter Indonesia, yaitu konsultan wisata medis. Beliau adalah Ketua Asosiasi Wisata Medis Indonesia. Oleh karena itu, kami panitia berbangga hati dapat mengundang beliau untuk menjadi narasumber materi yang berjudul Update on Medical Tourism. Materi yang menjadi tren bisnis kesehatan yang diramu dengan paket wisata kesehatan. Para hadirin pasti penasaran, bukan? Baiklah, para hadirin yang berbahagia, tampaknya kita sudah tak sabar lagi menyimak materi tentang wisata medis. Namun tunggu dulu, sebelum materi dimulai, izinkanlah saya mempersembahkan pantun terlebih dahulu. Sarapan pagi ditemani kopi, jangan lupa hirup wanginya. Kami persilahkan kepada Dr. Taufik menyampaikan materi menariknya. Baiklah, kita sambut Dr. Taufik. Mohon di-mute, Dok.
Oke, sudah bisa ya? Ya, sudah, Dok. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Pertama, terima kasih kepada Akper Bina Insan untuk undangan seminar nasional ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh panitia, Dr. Yudit dan tim, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta webinar pagi ini. Luar biasa kita bisa bertemu walaupun dengan virtual ya, bahwa dalam suasana pandemi ini kita masih bisa meningkatkan keilmuan, bisa berbagi, sharing, caring, dan memberikan suatu hal-hal yang baru untuk peningkatan kita di tempat kerja kita masing-masing. Sekali lagi, kami menghargai inisiatif ini, dan kami sangat respect terhadap kegiatan-kegiatan yang mendorong dan mengenalkan tentang wisata medis di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta sekalian, tadi sama-sama kita dengarkan Pak Akhirman menyampaikan tentang bagaimana peluang atau potensi perawat saat ini dan masa depannya. Dan kami menyampaikan bahwa potensi perawat itu adalah sebagai SDM yang sangat luar biasa, harus selalu kita tingkatkan, dan janganlah takut bersaing dalam situasi teknologi sekarang ini. Perawat sebagai human tidak bisa dibandingkan atau tidak bisa disejajarkan dengan robotik ya, dan karena perawat itu punya karakter, punya sikap, dan punya daya inovasi yang melebihi dari teknologi ya. Nah, itu yang harus kita jaga supaya kita bisa meningkatkan kemampuan karakter dan pribadi masing-masing. Oke, baik, kita mulai tentang medical tourism atau wisata medis itu ya. Kita tahu bahwa banyak sekali peluang-peluang potensi masa depan untuk perawat itu, salah satunya adalah bidang layanan medis di wisata medis atau medical tourism ini. Karena kita tahu bahwa sebelum pandemi ini, layanan wisata medis ini punya omset lebih kurang 150 triliun per tahun. Tapi Indonesia banyak menjadi penonton saja, karena kegiatan-kegiatan ini banyak dilakukan oleh negara-negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sementara Indonesia memberikan sumbangan pasien-pasiennya. Ada sekitar 3 juta orang tiap tahun selalu melakukan perobatan, melakukan medical check-up, ataupun hal-hal lain terkait dengan bidang wisata medis ini ke negara-negara tetangga. Jadi, dalam situasi pandemi ini atau ke depannya, kita harus rebut lagi, grab lagi pasien-pasien yang 3 juta orang itu, dan bahkan lebih untuk mereka mendapat pelayanan di Indonesia saja. Dan kita lihat bahwa benefit medical tourism itu, bahwa pasien mendapatkan perawatan yang jauh lebih privat dari layanan rumah sakit umumnya. Karena pasien dilakukan medical arrangement, mulai dari rumahnya, mulai dari keberangkatannya ke tempat layanan. Kalau misalnya kita pasiennya dari Kalimantan atau dari Papua, bisa diatur penerbangannya, akomodasinya, jenis layanannya, mau ketemu dengan dokter spesialis siapa, semuanya bisa dilakukan arrangement ya. Jadi pasien merasa sangat dilayani. Dan kita harus unggulan adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang lengkap. Saat ini kami di Asosiasi Wisata Medis Indonesia telah berkolaborasi dengan beberapa rumah sakit nasional yang baik, yang punya fasilitas banyak, lengkap, dan mempunyai layanan serta dokter-dokter yang terbaik juga. Nah, bagaimana kita lihat industri medical tourism ini, misalnya di rumah sakit ya, banyak rumah sakit di Indonesia mulai melihat ini sebagai satu peluang yang luar biasa, baik melakukan, kalau dari rumah sakitnya ada yang bisa transplantasi organ, kita bisa ada ginjal ya, ada liver ya, ada total knee replacement ya untuk lutut, atau operasi-operasi lain, operasi bariatrik, operasi bayi tabung ya, atau hal-hal lainnya. Dan kita juga perlu kembangkan untuk klinik-klinik yang melakukan wellness ya. Perlu suatu, karena kita lihat pasca pandemi ini banyak pasien-pasien itu mengalami gangguan di pernapasan.
banyak kerusakan-kerusakan di otot-otot atau di sel-sel paru, ya. Sehingga perlu alternatif-alternatif terapi medisin yang berkaitan dengan spa, kebugaran, dan lain-lainnya. Juga kita kembangkan ke arah stem cell, ya, untuk melakukan regenerasi terhadap sel-sel paru yang sudah rusak. Kemudian klinik-klinik specialty lainnya adalah ya, seperti eye care, ya, dental care, rekonstruksi surgery, fertility, baik tabung dan semacamnya. Juga hal ini, industri ini akan bergerak dengan support dari pelayanan lain seperti agensi, travel, wisata, hotel, restoran, transport, dan lain-lainnya. Next slide. Nah, kita lihat di sini betapa luar biasanya omset yang bisa kita kembangkan dari sisi medical tourism ini, ya. Kita lihat dari tahun 1950 hanya 25 juta sampai 2017 itu sudah 1.340 juta US dollar, ya. Nah, itu potensi yang sangat luar biasa besar, dan saat ini mereka melakukan transformasi layanan, termasuk melakukan telekonsultasi dan telemedicine, ya. Itu jadi karena situasi pandemi yang saat ini masih berlangsung. Nah, ini akan menjadi salah satu yang terbesar dalam segi peningkatan ekonomi di dunia maupun di Indonesia. Jadi kita berharap wisata medis ini akan jadi salah satu solusi untuk recovery ekonomi bangsa kita. Next slide. Nah, coba diperhatikan dari map ini bahwa kita lihat banyak sekali kontributor-kontributor yang bisa terkait dengan layanan wisata medis ini. Mulai dari pengangkutan, perhubungan, ya, kapal, mobil, segala macam. Juga ada terkait dengan kegiatan-kegiatan destinasi wisata juga, ya. Ada museum, ada travel, ada retail. Nah, kalau kita ke luar negeri, kadang-kadang kita kalau melakukan layanan wisata medis, kita mendapatkan voucher-voucher untuk bisa belanja ke mall, ke department store, dan hal-hal lainnya. Jadi ada semacam special treatment untuk para turis-turis wisata medis. Nah, ini akan bisa kita lakukan juga di Indonesia, karena ini sangat memungkinkan untuk kita. Oke, di sini kita lihat, jadi banyak sekali ekonomi atau sektor-sektor ekonomi yang akan bergerak dalam hal ini. Next slide. Oke, nah di sini kita lihat bahwa banyak negara di dunia yang melakukan promosi terhadap wisata medis ini, seperti India sangat besar sekali, Thailand, Malaysia, Jordan, Israel, Turki, Hungaria, Afrika Selatan, bahkan Kuba, ya. Kuba jauh di sana, dan mereka sangat maju sekali bidang wisata medisnya. Oke, slide. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa income dari medical turis ini sangat luar biasa besar, ya. Saat ini di dunia memang masih dikuasai oleh Amerika, ya. Di Amerika juga banyak sekali klinik-klinik top yang menjadi layanan atau sasaran dari turis-turis dari seluruh dunia. Seperti kita tahu Mayo Clinic, ya, ada Boston, Harvard, dan lain-lain menjadi sasaran untuk orang berobat, ya. Nah, kita lihat juga ada di Eropa, Spanyol, Prancis, dan dari 10 besar ini yang masuk dari Asia hanya Thailand, ya. Jadi kita harus punya semangat, motivasi untuk meningkatkan layanan dari wisata medis ini. Slide. Nah, sedangkan untuk di ASEAN, nah kita bisa lihat di sini bahwa rajanya masih Thailand, Malaysia, ya, Singapura, dan Indonesia. Di Thailand bisa turisnya 38 juta orang, Malaysia 25 juta orang, di Singapura 18 juta, di Indonesia masih 15 juta. Jadi kita masih di bawah, ya. Jadi diharapkan. Nah, sekarang juga yang maju adalah Vietnam, ya. Nah, jadi ini tantangan kita bersama. Jadi bagaimana para perawat meng-create dirinya untuk menjadi para pelaku-pelaku bisnis di wisata medis ini bersama-sama.
Slide selanjutnya. Nah, ini kita lihat banyak pemain-pemain rumah sakit atau grup di Indonesia seperti Siloam ya, hospital ini yang sudah mulai meng-create dirinya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pelayanan wisata medis ini. Mayapada, Mitra Keluarga, Omni, Awal Bros, sekarang namanya Primaya atau Hermina Group, ada Ciputra, dan banyak rumah sakit lainnya. Pondok Indah, Rumah Sakit Bunda, dan lain-lain. Nah, ini karena ini semua orang melihat bahwa ini adalah peluang untuk masa depan. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih mempunyai sektor prioritas pembangunan, yaitu industri pengolahan, manufaktur, pariwisata, dan pertanian. Nah, dalam situasi seperti ini, di mana ekonomi sedang menurun, pariwisata dijadikan ujung tombak ya, terkait juga dengan wisata medis ini. Jadi ini adalah satu peluang unggulan buat kita. Dan akan sangat disupport oleh pemerintah. Kita lihat banyak kementerian juga saat ini sudah sangat fokus sebagai sektor terkait dalam bidang mendorong pariwisata. Next. Nah, sedangkan dari Kemenkes ini mempromosikan tentang health tourism ini, yaitu ada dua, yaitu medical tourism dan wellness tourism ya. Jadi termasuklah di situ ada wisata kebugaran, ada olahraga untuk kesehatan, ada wisata ilmiah kesehatan terkait dengan MICE ya, MICE itu seminar-seminar ya. Nah, kemudian ada destinasi medis unggulan wisata. Jadi di mana daerah-daerah yang cukup terkenal untuk sebagai destinasi medis, dan ini terkait juga dengan layanan-layanan tradisional ya. Jadi seperti di Bali, Lombok, dan Jawa Barat ya, ada banyak tempat yang untuk baik dilakukan misalnya terapi-terapi air panas, terapi air laut ya, dan lain-lain. Next. Nah, kita lihat bahwa wisata medis atau medical tourism itu banyak layanan yang bisa kita tingkatkan ya, yang bisa menjadi sumber pemasukan untuk klinik atau untuk rumah sakitnya gitu. Nah, ini akan jadi suatu alat atau suatu cara kita untuk recovery atau supaya rumah sakit tidak menjadi menurun dalam situasi sekarang. Jadi perlunya rumah sakit membuat suatu layanan baru yang terkait dengan wisata medis ini. Seperti layanan IVF ya, bayi tabung, itu kita saat ini sudah 35 klinik di Indonesia. Nah, ini akan sangat terus berkembang. Karena dari 35 klinik itu kita baru bisa melayani sekitar 10-20% pasien bayi tabung, sehingga pasien-pasien itu masih banyak ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, dan lain-lain. Ya. Kemudian cancer, ya, terus bidang ortopedi, ada mata, ya, dental care, jantung. Jantung kita masih banyak lihat bahwa banyak orang-orang Indonesia kalau ada operasi jantung ke IJN, ya, Malaysia, atau neurologi, padahal kita ahli-ahlinya sudah banyak di sini, yang dokter spesialis bedah jantung, dokter ahli bedah otak, ya, atau ahli transplantasi organ, ya, itu udah cukup banyak di Indonesia. Nah, ini keuntungan-keuntungan yang kalau kita di sini, di Indonesia adalah tentu lebih cost efektif, ya. Kemudian adalah yang dipilih lain adalah layanan-layanan akomodasi yang tentu nyaman untuk pasien, dan punya sistem layanan kesehatannya yang berkualitas tinggi, dan rumah sakit yang reputable medical personnel ya, baik dokter maupun perawat-perawatnya ya. Jadi salam senyum sapa itu penting untuk perawat ya. Jadi keep smiling terus ya. Oke. Asal jangan senyum-senyum sendiri ya perawatnya. Oke. Lanjut. Next slide. Oke, nah ini salah satu layanan kami juga dari tim ya, dia bisa untuk evakuasi, medical evacuation dari pulau, dari daerah-daerah untuk dikirim ke rumah sakit di kota atau di pusat ya. Bisa pakai helikopter, bisa pakai boat ya. Dan ini salah satu tim kami, Dr. Andri, bisa juga pakai private jet ya. Ini untuk mendapatkan pada pasien-pasien yang mengalami trauma atau kecelakaan. Next.
Nah, ini kita lihat di ASEAN atau di Asia Tenggara, ini banyak rumah sakit sudah menjadi ujung tombak untuk melayani pasien-pasien dari seluruh dunia ya dalam bidang layanan medis ini. Seperti kita lihat dari Sunway Medical Center Malaysia, ada MONI Singapura, ada Prince Court Medical Center ya. Kemarin saya ke sana, itu mereka punya translator itu ada sekitar 20 bahasa gitu. Jadi mereka sudah melayani puluhan negara. Jadi siapapun pasien akan merasa nyaman karena mereka punya satu tim untuk sebagai translator, jadi sebagai penerjemah ya, sehingga pasiennya merasa nyaman, merasa tidak ada handicap atau lack of communication dengan dokternya ya, karena didampingi oleh perawat yang atau orang yang bisa menerjemahkan masalah mereka. Nah, ini jadi peluang juga sebagai perawat yang bisa punya kemampuan untuk multi languages ya. Nah, atau kita lihat di Bumrungrad ya, International Hospital Thailand. Itu pasiennya luar biasa dan itu super mewah, VIP, VVIP ya, dan banyak pasien-pasien dari Timur Tengah ya, mereka tidak masalah dengan berapapun biaya, dan karena mereka dilayani sangat private, sangat eksklusif, dan mereka itu tidak merasa berada di rumah sakit, tapi seperti berada di hotel bintang 5 ya, jadi sangat nyaman sekali. Dan kita lihat juga di Filipina ada Sinlock Medical Center, dan kadang-kadang pas rumah sakit itu membuat suatu layanan-layanan juga khusus untuk pasien-pasien yang dari negara-negara asing seperti Franco Viet Hospital ya, Vietnam. Ini juga sangat berkembang ya. Next. Nah, kita selalu lihat bahwa kita bagaimana Indonesia tentu juga akan meningkatkan kualitas layanannya ya dengan rumah sakit rujukan, rumah sakit vertikal di Indonesia seperti Cipto ya. Sekarang sudah ada rumah sakit RSCM Kencana ya untuk swastanya. Harapan Kita atau JSC ya. Ada Pondok Indah juga, nanti ada dari Pondok Indah Bu Ani, dan Gatot Subroto ya. Ini RSPAD juga walaupun lama nanti akan rencana mau dibangun 2 tower International Presidential Hospital. Nah, San Sadikin dan Sutomo Surabaya. Jadi kita sudah tidak harus transformasi diri juga bahwa saat ini pasien itu butuh dokter-dokter yang bisa kooperatif, perawatnya yang bisa bicara ya. Jadi tidak satu arah lagi, tapi harus betul-betul 2 arah, bisa komunikasi dengan pasien sehingga pasien merasa lebih respect pada tenaga medis. Next. Slide selanjutnya. Nah, ini kita lihat juga rumah sakit swasta di Indonesia saat ini juga mulai melihat peluang di bidang wisata medis ini ya, seperti Siloam, Bunda Group, Medistra, MMC, Kanker Damais ya, Rumah Sakit Jantung, dan Mayapada, Pelni. Ini Pelni dari sekarang gabung dengan BUMN, IAC, ya, Pak Firman, bosnya, sama Dr. Fatema ya. Jadi mudah-mudahan rumah sakit BUMN atau rumah sakit pemerintah ini juga meningkatkan dirinya, jadi tidak repot di bidang birokrasi lagi, tapi harus benar-benar meningkatkan kondisi kemampuan tim medisnya, perawatnya, supaya bisa bersaing dengan negara-negara tetangga atau negara di dunia. Karena kalau nanti medical tourism ini udah betul-betul full masuk di Indonesia, itu rumah sakit dari Amerika, dari Jepang, dari Eropa, dari Australia itu bisa masuk ke Indonesia tim tenaga medisnya ya. Jadi itu kita harus siap juga menghadapi globalisasi layanan medis. Oke, next. Nah, ini kita juga jangan tinggal teknologi digital untuk 4.0 ya, bidang health tech in healthcare ya. Nah, ini kebetulan kami juga membuat startup ini, ada beberapa startup juga di bidang layanan medis, salah satunya TMSET ini. Ini alat-alat yang bisa melakukan cek tensi, kolesterol, gula darah, dan ya seperti ATM lah ya. Dan itu berbasis Android. Nah, ini kebetulan dicoba oleh Ibu Direktur Bank Dunia ya, Ibu Dr. Maria Elka Pangestu di
tempat pamerannya. Dan beliau sangat terkesan. Oke, next, lanjut. Nah, ini kami juga mempromosikan wisata medis ini dengan membuat beberapa buku. Nah, ini buku berisi panduan atau tips and triknya untuk bagaimana meng-create atau mengembangkan wisata medis ini. Dan sudah banyak sekali didukung oleh para tokoh-tokoh atau kementerian. Ini ada Pak Wapres, ada Pak Menteri Kesehatan, Pak Terawan. Next. Nah, nanti kalau berminat dengan bukunya bisa hubungin Dr. Yudit aja. Ini dengan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Anies, Pak Gubernur Lombok, NTB, Pak lupa saya. Oke, lanjut. Edi Rahmayadi. Nah, ini juga dengan Pak Menteri, Mas Bang Sandiaga Uno. Jadi sama mendukung juga kita kembangkan riset-riset untuk wisata medis ini. Kita kerjasama dengan FAUI juga, dan juga dengan pihak-pihak swasta terkait dengan riset ya, dengan Pak Dr. Bun, bosnya Kalbe Pharma. Lanjut. Nah, kita juga sering mengadakan webinar-webinar ini dengan banyak pihak untuk mendorong supaya makin banyak orang care, makin banyak orang paham, sadar tentang potensi di bidang wisata medis ini. Jadi kita tidak banyak sekali di AUMI itu, ada 200-an orang anggota. Nah, itu banyak anggota-anggota dari pengusaha hotel, restoran, travel, juga dokter-dokter spesialis yang punya layanan khusus. Oke, lanjut. Nah, jadi kami dirikan asosiasi wisata medis ini. Silakan nanti kalau ada peserta yang berminat untuk bergabung, silakan saja daftar. Saat ini kami masih buka registrasinya supaya nanti kita bisa saling berkomunikasi, sinergi dan kolaborasi. Nah, karena di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin ya. Ini kami telah melakukan konsolidasi, sekretariat kami di Kebayoran Baru, kemudian ada banyak kegiatan-kegiatan dengan pihak wisata, dan juga kami kerjasama dengan kementerian dan dinas kesehatan. Oke. Kemudian banyak buku kesehatan yang terbaru juga ada Medical Travel and Tourism dari FAUI, dan kami juga banyak kerjasama dengan pihak-pihak rumah sakit ya, Brawijaya Group, Bunda Group, dan lain-lainnya. Nah, ini ada PIC masing-masing dari AUMI. Oke, slide. Oke, jadi kami juga rutin mengadakan seminar, online meeting, podcast juga untuk mempromosikan AUMI. Ini ada Dr. Sonia Wibisono, banyak influencer juga yang gabung di grup ini supaya kita punya punya satu gerak bersama. Bagaimana AUMI ini saat ini sudah punya website, Instagram, dan platform sebagai marketplace-nya AUMI. Jadi nanti kalau kawan-kawan yang sudah punya keahlian tertentu atau punya bisnis tertentu, silakan masuk di marketplace-nya, itu bisa kami promosikan atau kita jual gitu istilahnya. Baik itu terkait dengan pendidikan, pendidikan pariwisata atau pendidikan kalau sekolah tentu atau akademi bisa buat untuk terkait dengan wisata medis ini supaya bisa meningkatkan kemampuan dari para anak didiknya. Oke. Bahkan kalau tidak tertutup kemungkinan istilahnya para perawat-perawat juga bisa bergabung dengan dengan AUMI ini gitu ya. Karena dari sisi perawat kita saat ini banyak kembangkan untuk tempat-tempat yang terkait dengan layanan-layanan home care tadi Pak Firman, juga kita bisa kembangkan untuk layanan seperti senior living ya. Jadi untuk perawatan-perawatan orang tua itu tempat-tempat wisata atau resort yang perlu banyak sekali perawat di sana. Dan juga perawatnya bisa menjadi pelatih-pelatih untuk para caregiver ya, para perawat jompo tadi ya. Nah, sehingga ini merupakan suatu bisnis yang luar biasa juga ke depannya. Saat ini kami juga diminta di beberapa tempat di Bogor dan di Sentul serta di Bandung ada minta dikembangkan untuk layanan senior living ini. Jadi bisa berbentuk villa, bisa resort atau di pantai, dan bisa untuk
sehingga orang-orang tua nanti akan bisa santai, bisa rileks stay di sana tanpa terpisah dari keluarga. Dan juga nanti akhir September kami akan ke Manado untuk pembukaan Sulut sebagai gerbang Asia Pasifik bersama Pak Menteri. Ini juga banyak perawat-perawat yang nanti akan kita libatkan juga dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dari support dari event-event internasional maupun nasional. Jadi silakan kalau ada sejawat atau kawan-kawan perawat yang mau bergabung, silakan karena nanti kita bisa saling support. Next slide. Nah, kita juga kerjasama dengan kementerian, berkaitan dengan riset juga. Ini banyak lahan-lahan Kementerian Pertahanan yang mau dibuat untuk pengembangan kebun-kebun herbal, ya, kebun pangan, yaitu perlu support dari kawan-kawan juga. Dan juga kerjasama dengan organisasi sosial. Nah, kebetulan saat ini AUMI juga diminta bantu untuk perencanaan pembuatan anjungan herbal dan jamu Nusantara. Ini jadi sebagai salah satu outlet ya atau pintu untuk melihat menyajikan dan riset untuk jamu-jamu herbal dan mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini peluang yang besar untuk AUMI sebagai wisata medis Indonesia. Nah, kini tadi kami juga kerjasama dengan Kimia Farma. Ini ada beberapa lokasi kami lakukan untuk perawatan pasien-pasien yang isoman ya dalam penanganan COVID ini. Dan juga dari bank sangat mensupport medical tourism ini dengan memberikan kartu member pada kami sebagai kartu multiguna. Next slide. Nah, jadi demikian mungkin yang bisa disampaikan. Silakan nanti kalau mau pelajari lebih lanjut bisa cek di aumi.official ya Instagramnya, dan ada webnya di aumi.co.id. Silakan nanti kalau ada pertanyaan, silakan atau ada hal lain yang tertarik mungkin mau mengembangkan ini di tempat masing-masing di seluruh Indonesia, silakan nanti boleh komunikasi pada kami. Demikian Bapak Ibu Saudara peserta sekalian, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua, dan kepada moderator, terima kasih atas panduannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih kepada Dr. Taufik Jam'an SPOG atas materi yang sangat menarik. Ada pantun lagi nih yang saya hadiahkan untuk Dr. Taufik ya. Waduh, saya nggak ada stok pantun nih, gimana nih? Ikan kakap dimakan gadis, sisa sedikit tinggal dirinya. Sungguhlah mantap materi wisata medis, menambah wawasan kita, serta banyak manfaatnya. Ya, cakep. Ya. Baiklah para hadirin, selanjutnya adalah termin diskusi. Di layar chat sudah ada pertanyaan untuk Dr. Taufik ya, Dok. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ya. Bagaimana pandangan dokter tentang cara Indonesia mengembangkan medical tourism sesudah hantaman pandemi? Nah, bagaimana pula medical tourism negara lainnya secara global dalam menghadapi pandemi ini ya, Dok ya? Ya, jadi langsung aja ya. Ya, silakan, Dok. Jadi dalam kondisi seperti ini kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir gitu. Pertama dulu ya. Jadi kalaupun pandemi ini segera cepat recovery atau cepat melandai, cepat selesai, tapi artinya kita akan tetap melakukan ada perubahan-perubahan cara hidup ya, itu yang disebut dengan new normal itu. Jadi bagaimana kita melakukan suatu prakondisi untuk bersikap dan berbuat yang tetap dalam prokes ya, protokol kesehatan. Nah, dalam kaitan pembangkitan ekonomi dan wisata di Indonesia, kita mengacu kepada hal-hal tersebut. Nah, tentu yang tadi saya sarankan tadi, banyak transformasi layanan. Salah satunya, saat ini sangat dikembangkan layanan-layanan seperti telekonsultasi, telemedicine, ya. Jadi artinya ada mengurangi kontak dengan pasien, gitu, ya. Itu pertama. Yang kedua, dalam bidang layanan wisata medis ini kita ada standarisasi khusus ya, kita buat suatu protokol kesehatan terhadap tempat-tempat yang dikunjungi oleh pasien, baik resort atau villa atau tempat-tempat wisata destinasi yang sehingga tetap
melakukan mematuhi protokol kesehatan yang baik sehingga kita semuanya bisa terlindungi gitu. Ya, demikian Mbak Dia. Ya, Baik. ya, baik dok, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan ini dari Dokter Yudit ya dok ya. Dari sisi profesi perawat, apakah bisa bergabung dengan AWMI? Kemudian seperti apa sih bentuk kolaborasinya dok? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Iya, kalau dari sisi keperawatan tentu yang saya sampaikan tadi bahwa boleh silakan bergabung karena saat ini sistem membership kami masih terbuka ya, jadi tidak spesifik harus dokter atau siapapun. Asal tentu artinya pertama punya keinginan tertentu khusus ya, punya minat yang baik terhadap wisata medis ini dan mungkin barangkali punya suatu bisnis atau suatu perencanaan terhadap pelayanan tertentu. Silakan bergabung. Dan tadi saya sampaikan juga bahwa AUMI ini ke depannya akan sangat banyak sekali butuh tenaga-tenaga perawat karena kami saat ini diminta untuk kembangkan layanan itu terkait dengan hotel-hotel yang dikonvert menjadi hotel wisata medis atau tempat-tempat senior living ya, perawat rumah-rumah perawat jompo tadi atau tempat-tempat yang home care ya, karena banyak kegiatan-kegiatan ini sifatnya itu banyak home care. Misalnya wellness tadi ya. Jadi ada layanan-layanan private yang dibutuhkan oleh pasien-pasien bisa secara eksklusif. Nah, itu butuh perawat-perawat tentunya. Dan juga perawat bisa kembangkan nanti peningkatan pengetahuannya sendiri. Jadi kita bisa masukkan ini di modul-modul di Akademi Keperawatan untuk bidang wisata medis ini. Modul pengajaran. Demikian, Mbak. Ya. Baik dok, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Silvana. Kira-kira kriteria khusus apa untuk perawat yang dipersyaratkan jika bergabung dengan dokter di wisata medis ini dok? Ya, saya rasa tentu kalau bisa yang sudah selesai tentunya bidang uppernya, kuliahnya, atau sudah punya sertifikat, atau punya STR, atau apa, yang punya kemampuan untuk istilahnya sertifikasi untuk melayani pasien. Dan tentu kalau memang punya peminatan khusus di wisata medis ini nanti akan ditambah lagi ilmunya atau modul-modul pengajaran terhadap terkait dengan wisata medis, karena ini juga berkaitan dengan bagaimana melayani pasien-pasien yang secara nasional atau internasional ya, dan diharapkan tentu perawat yang punya sifat kolaborasi atau sinerginya yang baik, dan mungkin juga punya kemampuan bahasa internasional ya, mungkin punya kemampuan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang atau bahasa Korea itu, atau bahasa Mandarin itu, karena itu salah satu layanan-layanan atau sasaran kita ke depannya. Ya, baik dok. Ada pertanyaan lanjut ini dok dari Tiara, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Untuk seleksi perawat tadi dok, kira-kira mulai umur berapa ya yang bisa bergabung dengan timnya dokter? Ya, nanti yang penting udah selesai, sebaiknya tentu selesai dulu ininya ya, S1 atau akademinya, uppernya, sudah punya SPR-nya mungkin, atau sudah harus punya fresh graduate gitu dok? Fresh graduate atau ya, tidak masalah, fresh graduate juga boleh, karena nanti kan kita akan berikan modul-modul atau bimbingan lagi untuk peminatan mereka ini. Ya. Baik, karena kalau misalnya salah satu peminatnya untuk pelatih dari caregiver-nya untuk tenaga-tenaga perawat orang tua ini mungkin nanti perawat ini jadi kita kolaborasikan dengan perawat senior mungkin dari Indonesia atau dari Filipina ya, yang punya kemampuan bahasa dan kemampuan pelayanan juga lebih baik standarnya, dan karena kebutuhan untuk caregiver ini atau perawat ini nurse ya, itu untuk ke luar negeri juga banyak saat ini permintaan ke kami gitu. Baik ke Jepang, Korea, Taiwan, atau Timur Tengah. Itu bisa sampai 5.000 perawat atau 3.000 caregiver setiap tahunnya dengan gaji yang cukup besar ya. Jadi saya rasa itu peluang juga untuk Akper Bina Insan membuat suatu kelas khusus untuk menyiapkan tenaga-tenaga ini untuk bisa kita kerjasamakan dengan luar negeri. Ditunggu kolaborasinya ya dok. Ya, siap.
Baik dok, ada pertanyaan lagi nih dok dari Fidelis Letsoin ya, Akper Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Pertanyaannya, persiapan Indonesia, bagaimana pendapat dokter tentang persiapan Indonesia yang gencar mempromosikan medical tourism di masa pandemi ini? Ini kan terbilang baru ya, dan apa alasan pasien selalu berobat ke luar negeri, sedangkan di negara kita juga banyak sekali ya dokter-dokter yang berpengalaman, kemudian memiliki peralatan medis. Nah, bagaimana cara merubah pandangan itu yang dari luar negeri akhirnya berobat ke negara kita, dok? Ya, itu tantangan buat kita. Saat ini kita lihat memang pemerintah sudah menyadari ya, tapi tidak apa terlambat kalau tidak daripada tidak sama sekali ya. Jadi udah kita lihat banyak sekali mulai dari pemerintah, kementerian, dan rumah sakit Indonesia. Jadi yang utamanya adalah merubah mindset masyarakat kita sendiri juga ya. Kalau dulu kan memang banyak ya tanda petik lah agen-agennya ya atau representatif rumah sakit luar negeri itu di Indonesia, dan mereka ya kita tahu lah bahwa mereka dibayar begitu ya untuk mempromosikan. Yang kedua, mereka sangat masif dan agresif berpromosi. Coba aja lihat di seluruh airport, itu kita bisa lihat tuh, ada rumah sakit Penang ya, Malaysia, rumah sakit Mount Elizabeth, rumah sakit Gleneagles, itu di semua airport bandara Indonesia ada. Tapi coba kita lihat di airport di luar negeri, nggak ada kan rumah sakit Indonesia berpromosi ya. Jadi itu suatu hal yang sangat kontradiktif ya. Kalau kita duduk di pesawat Garuda misalnya, kita buka halaman pertama, iklannya bukan rumah sakit Bunda atau rumah sakit Hermina, tapi rumah sakit Mount Elizabeth gitu, atau rumah sakit Malaysia gitu, atau Damansara atau dan lain-lainnya. Jadi kita sangat prihatin juga itu. Nah, peluang untuk masa pandemi ini kan masyarakat Indonesia tidak bisa masuk ke negara lain kan, stranded ya, mereka terperangkap istilahnya di Indonesia. Sementara mereka perlu melakukan medical check up secara rutin. Nah, di situ kita mulai promosi, edukasi masyarakat kita atau pasien-pasien itu melalui kanal-kanal atau istilahnya media-media promosi yang bisa dilakukan untuk pasien kita. Kita berikan sosialisasi, edukasi yang baik bahwa Indonesia juga mampu gitu. Rumah sakit kita juga punya standar yang baik. Tentu artinya tidak mudah melakukan itu karena mereka kadang-kadang sudah melihat begitu masuk di pintu depan rumah sakit, mereka sudah harus ketemu dengan orang-orang yang istilahnya perawat yang harus banyak senyum ya, termasuk juga doorman-nya, security-nya ya. Jadi nggak bisa tuh bete aja bawaannya gitu istilahnya. Jadi orang merasa tidak nyaman gitu. Jadi artinya rumah sakit mulai menata diri, mulai dari front-nya di depan, dari pintu depan itu mulai dari depan sampai ke belakang itu harus orang-orang yang bisa menyenangkan untuk pasien. Nah itu pelan-pelan itu pasien akan merubah mindset-nya bahwa dokter-dokter Indonesia, perawat Indonesia juga mampu gitu, memberikan pelayanan yang berkualitas. Begitu. Jadi jangan putus asa, tetap semangat. Ya dok, terima kasih atas penjelasannya. Ini ada satu lagi yang bertanya, dok, mahasiswa kami ini berminat sepertinya bergabung dengan dokter, bagaimana cara bergabungnya, apakah mengirim lamaran ke AWMI atau bagaimana dok? Apakah sudah dibuka rekrutmennya gitu? Ya silakan aja nanti buka websitenya, nanti ada bisa registrasi di sana, ada Instagramnya juga ya, IG-nya aumi.official itu, silakan aja komunikasikan di sana, perkenalkan dirinya, nanti kita ada tim admin atau sekretariatan yang akan melanjutkan. Ya, baik dok, berarti lewat website maupun media sosialnya bisa langsung ya dok ya, jika ada yang berminat ya dok. Terima kasih. Ya. Oke, saya juga sekali lagi terima kasih kepada Akademi Akper Bina Insan ya atas acara seminar nasional ini. Ini sebenarnya adalah suatu peluang atau kita untuk menjadikan suatu layanan-layanan baru yang sebenarnya udah lama gitu, tapi harus kita angkat lagi menjadi suatu kesadaran bersama. Nah, kita lihat dari Kemenkes karena saat ini memang lebih fokus ke penanganan pandemi, tapi kita tahu bahwa wisata medis ini adalah jawabannya. Jadi setelah pandemi ini adalah orang akan melakukan wisata, melakukan pengobatan,
melakukan kegiatan-kegiatan layanan kesehatan itu selalu berpatokan dari protokol-protokol yang ada melalui medical tourism ini, gitu. Jadi ini kalau misalnya rumah sakit mau meningkatkan akses ini, karena kedepannya itu nanti kita lihat bahwa Pak Erick Thohir, Pak Luhut juga mau ajak kerjasama dengan Mayo Hospital, ya, Mayo Klinik dari Amerika, dari Jepang, dari Australia. Itu nanti akan banyak masuk melalui ke Batam, ke Bali, NTB, ya. Nah, jadi kita harus cepat bersiap siaga ini, istilahnya, terutama para perawat Indonesia. Jangan sampai digantikan pula perannya oleh perawat dari Filipina, dari Australia, ya, masuk ke sini, gitu. Oke. Ya dok, ada satu lagi nih dok, untuk lulusan promosi kesehatan itu bisa bergabung nggak dok ya? Kan tadi dokter bilang perawat, dokter ya, kalau lulusan promosi kesehatan bisa dok? Ya, silakan aja, karena kita sangat butuh orang-orang yang bisa mempromosikan pelayanan kesehatan ini, baik di secara nasional maupun internasional, dan siapapun yang menguasai digital marketing, dia bisa meng-create program-program promosi dan sosialisasi ini, karena itu yang dibutuhkan saat ini. Silakan aja bergabung, tidak apa-apa. Ya, kita sangat terbuka, welcome. Terima kasih sekali dokter atas penjelasannya. Tampaknya di layar chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik. Para hadirin yang berbahagia, demikianlah materi dan termin diskusi sesi 1 telah kita lalui bersama. Izinkan saya membacakan kesimpulan dari diskusi sebagai berikut. Wisata medis Indonesia adalah suatu terobosan pelayanan kesehatan yang diramu bersama paket wisata dan program menarik lainnya. Hal ini merupakan peluang bisnis masa depan yang sangat menggiurkan, serta dapat meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia. Ya, jadi kita bisa menarik minat pelanggan atau pasien luar negeri yang mendapatkan pelayanan kesehatan di negara kita, sehingga yang tadinya di luar negeri itu bisa beralih ke kita. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan, tentunya bersama dengan program AWNI, ya, kita dapat mencapai citra positif yang baik itu untuk kesehatan, pelayanan kesehatan di negara kita. Demikianlah akhir dari materi sesi 1 ini. Semoga segala ilmu yang disampaikan dokter dan diskusi yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih Dr. Taufik atas waktu. Baik, terima kasih banyak Mbak Moderator Budian Ayu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita seminar lagi, ya, ke depan. Terima kasih semuanya dan salam hormat untuk seluruh speaker, pembicara, dan juga untuk pengurus Yayasan Bina Instan dan seluruh panitia. Sukses ke depannya untuk kita bersama. Salam sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih banyak. Saya mohon izin live, ya, karena melanjutkan praktek. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Dr. Yudit. Terima kasih Mbak Bu Moderator. Ya, terima kasih dokter. Sampai jumpa kembali. Ya, mohon izin ya. Ya, silakan dok.